Bab 3818. Ambisi mengambil alih 5 besar. Tidak pernah terdengar seorang kultivator membunuh roh binatang hanya dengan ilusi yang diringkas oleh pola formasi, belum lagi roh binatang pola 7 yang kuat dan kecepatannya mengerikan, yang bisa disebut keajaiban. Namun, para kultivator yang berdiri di dekatnya tidak banyak berubah, dan sepertinya sudah terbiasa. Melihat roh binatang jatuh, pemuda penuh kejujuran dan beralis lebih tebal berdiri di tengah melambai, dan bunga bintang fajar yang mekar jatuh ke tangannya. Pemuda itu pertama-tama mengeluarkan beberapa gumpalan energi bintang fajar dan membagikannya kepada para kultivator di sekitarnya. Kemudian dia melihat sisa bunga bintang fajar, menggelengkan kepalanya dan meraihnya dengan keras. Bunga bintang fajar yang semua orang serakah dan coba temukan menghilang di tangannya, dan kemudian tersebar ke segala arah. Dikatakan bahwa energi bintang fajar yang belum terserap akan bersatu kembali di dekatnya setelah menyebar ke dunia dan mempercepat kelahiran bunga bintang fajar baru. Meski belum diketahui benar atau tidaknya, tidak ada rugi dalam mencobanya. Yudhira Ying meremukkan sisa bunga lalu berkata pelan, "Teman seiman, apakah menurutmu rumor ini benar?" "Sejujurnya, aku menghancurkan setidaknya 10 dari mereka, dan tidak mendapatkan kesimpulan yang jelas." Mendengar ini, seorang pemuda dari klan iblis berdiri di samping dan meliriknya. Pemuda ini lebih tinggi dari Yudhira Ying, lebih dari 2 meter, tetapi dia tidak sekuat klan iblis lainnya, tetapi lebih tinggi dan kurus. Napas kultivasi yang memancar dari tubuhnya tidak ganas, tetapi sekuat cahaya pedang yang siap diluncurkan, memberi orang perasaan berada di ambang jurang. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi memang benar Tuan Muda Ying kaya dan berkuasa. Jika itu untuk klan naga sisik, aku tidak akan berani membuang energi berharga saya bintang fajar berhargaku, kata pemuda itu. Apa gunanya tidak membuang? Yudhira Ying bertanya balik sambil tersenyum tipis. Kami para kultivator dari Longsu, kota F dan Yusu telah mengumpulkan jejak mereka, dan kami telah mengumpulkan hampir semua energi bintang. Misalnya, beberapa orang di sekitarku sekarang berada di peringkat teratas daftar. Lebih baik untuk menguji apakah mereka dapat menyerap sisanya untuk pelatihan-pelatihan tanpa partai. Pemuda itu berpikir sejenak dan mengangguk. Tidak perlu menyesali energi bintang fajar. Setelah aku pergi, aku akan memberikan piringan formasi ini kepada pangeran. Kamu tidak akan peduli kalau begitu, kata Yudhira Ying sambil tersenyum ringan. Tuan Muda Ying benar-benar bersedia meminjamkanku benda wilayah asing ini. Mata pangeran dari klan naga sisik itu sedikit berbinar dan memberikan pandangan tidak percaya. Beberapa kultivator biasa di sekitarnya semua menunjukkan rasa iri pada pemuda itu. Dia secara pribadi telah mengalami keajaiban formasi piringan ini berkali-kali. Tidak perlu kultivator untuk mengambil tindakan, selama barisan besar ditempatkan di tempat di mana gas hijau dipadatkan, meletakkan beberapa batu roh berkualitas tinggi, formasi ini dapat mengembun roh berbentuk manusia dengan sendirinya. Kamu dapat melawan roh binatang ini seperti seorang kultivator. Bukan saja mereka tidak perlu mengambil risiko, tetapi juga kecepatan membunuh roh binatang jauh lebih cepat daripada kultivator. Sebagai pangeran sebuah keluarga, dia belum pernah melihat harta seperti itu. Dirinya pikir setelah Yudhira Ying pergi, dia akan memberikannya kepada kultivator biasa lainnya, tetapi dia mau memberikannya kepada dirinya sendiri. Tentu saja, ini pertama kalinya kamu, klan naga sisik, bekerja sama dengan kami di Longsu. Sulit untuk tidak mewaspadai kami.
Ini bisa membuktikan tekad kami untuk bekerja sama. Yudhira Ying tersenyum. Walaupun menempati urutan pertama dalam daftar belum tentu berpeluang mendapatkan kultivasi 2 kegagalan, topping Reiki sudah pasti. Pahala yang ditinggalkan oleh Master Mulia bisa membasuh nadi dan memotong sumsum, dan semangat tubuh Taois jiwa dewa melangkah lebih jauh. Mari kita anggap itu sebagai hadiah pertemuan untuk teman seiman. Kalau begitu kamu tidak takut. Setelah kamu pergi, nilaiku akhirnya akan melampaui kamu. Pangeran dari klan naga sisik mengangkat alisnya. Hehe, kamu bisa mencoba. Yudhira Ying tersenyum penuh percaya diri. Walaupun harta wilayah asing Nicobai memiliki keunikannya sendiri, harta itu juga menghabiskan banyak batu roh. 5 teratas bisa mendapatkan hadiah. Aku percaya bahwa dengan pikiran sang pangeran, dia tidak akan bersaing dengan Longzu untuk sumber daya keuangan dan secara paksa bersaing untuk tempat pertama. Karena kamu tidak bisa bertarung, dan itu tidak ada artinya. Mendengar hal itu, pangeran dari klan naga sisik tampak kaku. Harus dikatakan bahwa Yudhira Ying gila, tetapi pihak lain memang memiliki modal gila. Jika dia berani meminjamkannya untuk dirinya sendiri, dirinya tidak takut dia akan melampauinya. Aku hanya bercanda. Teman seiman meminjamkanku harta ini. Bagaimana aku bisa melampaui teman seiman? Pangeran klan naga sisik tertawa. Oh, Yudhira Ying tersenyum. Ketika persidangan di sini selesai, kamu dan 2 teman seiman dari kota Fusu akan menempati posisi 4 besar. Adapun Tuan Peng, meskipun dia membuang banyak waktu sebelumnya, selama dia tetap di sini. Dengan pangeran klan naga dan menyerap energi bintang fajar, dia mungkin tidak dapat menempati tempat kelima. Saat itu, kita berlima akan menjadi pemenang terbesar keluarga Ying Hutan Pagi Kabut, dan keberadaan terindah di rapat terbesar. Tidak ada yang bisa menggoyahkan. Wajah orang-orang ini semuanya cerah. Itu benar, Saudara Peng. Kami berempat sudah stabil. Kamu harus berusaha lebih keras. Pangeran dari klan naga sisik menatap Kelvin Peng. Melihat topik itu sampai kepadanya, Kelvin Peng memaksakan senyum, belum lagi betapa tertekannya dia. Jika tahu bahwa sangat mudah untuk mendapatkan energi bintang fajar di sini, dirinya seharusnya datang jauh-jauh hari. Akibatnya, dirinya menyia-nyiakan 3 hari perencanaan. Pada akhirnya, Erikin mengambil manfaat paling banyak. Sebelumnya, Yudhira Ying bahkan pangeran dari klan naga sisik mengajak dirinya untuk datang ke pusat hutan pagi kabut untuk mendapatkan energi bintang fajar. Namun pada awalnya, Kelvin Peng tidak memperhatikan apa yang mereka katakan. Di satu sisi, dia tidak berpikir bahwa orang-orang ini bersama-sama bisa mendapatkan lebih banyak energi bintang fajar daripada mereka sendiri. Di sisi lain, sebagai pangeran klan naga sisik, dia bangga dan tidak ingin melekat pada sisik klan naga dan Longzu. Alhasil setting permainan di tengah-tengah diuntungkan oleh Erikin, dan Kelvin Peng harus datang ke sini untuk melihat situasinya. Tak disangka ternyata sangat mudah untuk mengambil energi bintang fajar di sini. Tentu saja, Kelvin Peng tidak merasa bersalah menjadikan dirinya bahan tertawaan dan dibandingkan dengan orang lain. Itu semua disebabkan oleh Qin sialan itu. Ketika dirinya melihat pria ini di rapat terbesar di masa depan, dia tidak akan melepaskannya. Dia akan membunuh Qin sendiri. Tuan muda, aku menemukan bunga bintang fajar baru berkumpul 3 mil di depan. Saat mereka sedang mengobrol, seorang kultivator terbang keluar dari kabut dan mendarat untuk melapor.
Inilah keuntungan memiliki daya dan harta karun berharga. Tidak perlu beberapa orang untuk mencari dengan susah payah. Bunga bintang fajar akan mencari kamu. Bahkan jika kamu merampoknya, tidak harus melakukannya sendiri. Namun, saat Yudiraying dan yang lainnya sedang dalam perjalanan, seberkas cahaya Reiki datang dari celah lembah dan akhirnya terbang ke tangan Yudiraying. Ini adalah transmisi suara. Yudiraying merasakannya dan matanya bergerak. Beberapa kultivator sekte Sangyun memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan kepadaku secara langsung. Yudiraying mengerutkan kening dan menatap pemuda di sampingnya. Apakah teman seiman, Yundi dari sekte Sangyun dan lain-lain mengatakan sesuatu untuk transmisi suaramu sebelumnya? Yundi, tidak, mereka mengumpulkan segel transmisi di sini dan pergi. Pemuda di Istana Bintang di Kota F terkejut dan menggelengkan kepalanya. Bersambung.